Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrina Putri dengan NIM 21051216451 dari Prodi PGSD kelas C angkatan 2021. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi UTS dari KD Biologi IPA Dasar dengan materi yang saya ambil yaitu tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhannya ada paku sarang burung dan paku kulit daun. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu Asplenium nidus atau paku sarang burung. Bentuknya seperti ini. Oke, klasifikasi dari Asplenium nidus yaitu kerajaan Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Aspleniaceae, genus Asplenium, spesies Asplenium nidus L. Asplenium nidus ini merupakan paku yang mudah dikenali karena tajuknya yang besar. Panjangnya saja itu mencapai 150 cm dan lebarnya itu 20 cm. Menyerupai daun pisang, peruratan daunnya menyirip tunggal, warna helai daun hijau cerah. Namun jika terkena cahaya matahari langsung itu dia akan berangsur-angsur daunnya berwarna kuning. Sporanya terletak pada sisi bawah helai pada urat-urat daun dengan sori tertutup semacam kantung memanjang. Biasanya itu terdapat pada Aspleniaceae. Entel-entel yang mengering akan membentuk semacam sarang yang menumpang pada cabang-cabang pohon. Sarang ini nantinya akan bersifat menyimpan air dan dapat ditumbuhi tumbuhan epifit lainnya. Asplenium nidus ini merupakan paku yang kebanyakan epifit. Namun sebetulnya bisa tumbuh di mana saja asalkan terdapat bahan organik yang menyediakan hara. Karena merupakan tumbuhan bawah tajuk, ia menyukai naungan. Daun tunggal tersusun pada batang sangat pendek, melingkar membentuk keranjang. Daun yang kecil berukuran 7-150 cm, lebarnya itu 3-30 cm. Perlahan-lahan menyempit sampai bagian ujung. Ujung meruncing atau membulat, tepi rata dengan permukaan yang berombak dan mengkilap. Daun bagian bawah warnanya itu lebih pucat dengan garis-garis coklat sepanjang anak tulang seperti ini. Daunnya itu berbentuk lanset, tersusun melingkar, ujung meruncing. Warna daun bagian atas itu hijau terang, bagian bawahnya hijau pucat. Peruratan daun itu menyirip tunggal, warna helai daun hijau cerah dan menguning bila terkena cahaya matahari langsung. Tangkai daunnya kokoh, hitam, panjang sekitar 5 cm, tulang daun menonjol di permukaan atas daun, biasanya hampir rata ke bawah, berwarna coklat tua pada daun tua. Urat daun bercabang tunggal, kadang bercabang dua. Cabang pertama dekat bagian tengah sampai lebih kurang 0,5 mm dari tepi daun. Tekstur daunnya itu seperti kertas. Paku epifit dengan akar rimpang kokoh, tegak, bagian ujung mendukung ujung daun-daun yang tersusun roset. Di bagian bawahnya terdapat kumpulan akar yang besar dan rambut berwarna coklat. Bagian ujung ditutupi sisik-sisik sepanjang sampai 2 cm, berwarna coklat hitam. Tanaman ini berizome yang pendek, tertutup oleh sisik berwarna coklat yang halus dan lebat. Sorus terletak di permukaan bawah daun, tersusun mengikuti venasi atau tulang daun, bentuk garis warna coklat tua. Sori sempit terdapat di atas tiap urat daun dan cabang-cabangnya, mulai dari dekat bagian tengah daun sampai bagian tepi, hanya sampai bagian tengah lebar daun. Dengan sori tertutup semacam kantung memanjang, biasa pada Aspleniaceae. Sorus berbentuk garis, tersusun rapat di permukaan bawah daun fertil dekat ibu tulang daun, berwarna coklat. Spora terletak di sisi bawah helai pada urat-urat daun.
Entalnya dapat mencapai panjang 150 cm dan lebar 20 cm, menyerupai daun pisang. Sorus terletak di permukaan bawah daun, tersusun mengikuti venasi atau tulang daun, bentuk garis warna coklat tua. Sori sempit terdapat di atas tiap urat daun dan cabang-cabangnya, mulai dari dekat bagian tengah daun sampai bagian tepi, hanya sampai bagian tengah lebar daun. Dengan sori tertutup semacam kantung memanjang, biasa pada Aspleniaceae. Sorus berbentuk garis, tersusun rapat di permukaan bawah daun fertil dekat ibu tulang daun, berwarna coklat. Spora terletak di sisi bawah helai pada urat-urat daun. Entalnya dapat mencapai panjang 150 cm dan lebar 20 cm. Manfaat Asplenium nidus sebagai tanaman hias dengan suhu minimum 10 derajat Celcius. Oke, selanjutnya itu manfaat dari Asplenium nidus sebagai tanaman hias. Dengan suhu minimum 10 derajat Celcius, Asplenium nidus banyak dibudidayakan di daerah beriklim sedang sebagai tanaman hias. Namun, banyak tanaman yang dijual di Amerika sebagai anidus sebenarnya adalah Asplenium australasikum yang memiliki sori lebih panjang dan bentuk pelepah yang berbeda. Asplenium nidus memperoleh penghargaan, yaitu Penghargaan Jasa Tanam Royal Horticultural Society. Asplenium nidus telah digunakan secara lokal dalam pengobatan tradisional untuk asma, luka, kelemahan, dan halitosis. Kecamba Asplenium nidus dimakan sebagai sayuran di Taiwan dengan cara dipotong-potong sepanjang 1 inci dan ditumis dengan bawang putih dan cabai. Sedangkan di Malaysia itu Asplenium nidus dijadikan obat untuk meredakan nyeri persalinan dan untuk obat demam. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu adalah Rumohra adiantiformis atau paku kulit daun. Klasifikasinya yaitu adalah kerajaan Plantae, divisi Tracheophytes, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Dryoptedaceae, marga Rumohra, jenisnya R. adiantiformis, nama binomialnya yaitu adalah Rumohra adiantiformis. Rumohra adiantiformis itu pakis kulit atau pakis daun kulit, adalah jenis dari pakis di pakis kayu keluarga Dryopteridaceae. Ini memiliki penyebaran yang luas, terutama di belahan bumi selatan tropis. Tumbuh hingga tinggi dan lebar 90 cm. Rumohra adiantiformis adalah tanaman cemara yang lebat dan berumbai dengan warna hijau tua yang menghilap daun. Ini berisi putaran sori atau kelompok reproduksi di bagian bawah pinnae. Tidak seperti banyak pakis lain yang memiliki daun reproduksi khusus yang terpisah. Banyak sori memiliki pelindung melempari indusia dan tangga nada yang menonjol pada tunjangan dari daun. Pakis dibudidayakan sebagai tanaman hias untuk ground cover dan masuk budidaya bunga. Karena ini adalah tanaman tropis dengan perlindungan terbatas terhadap embun beku di beriklim sedang, biasanya ditanam di bawah kaca sebagai tanaman hias. Di Inggris telah memperoleh yaitu Royal Horticultural Society. Itu merupakan penghargaan Garden Merit. Di acara penting ekonomi di Brazil, di mana ribuan orang menghasilkan pendapatan dengan memanen liar dan menjual daunnya untuk digunakan dalam rangkaian bunga. Rumohra adiantiformis adalah tanaman paku-pakuan sejati yang tidak mempunyai batang yang sesungguhnya di atas tanah. Spora pada tanaman ini berada pada sisi bawah daun. Tanaman ini memiliki ciri penampilan tegak, di mana helai daunnya itu tersusun simetris seperti gambar ini.
Tanaman paku-pakuan ini sangat mudah untuk tumbuh di semua tempat, asalkan tempat tersebut cukup teduh dan terlindungi dari cahaya matahari. Cahaya apa ini? Oke, lanjut. Oh no. Rumohra adiantiformes adalah tanaman paku-pakuan sejati yang tidak mempunyai batang yang sesungguhnya di atas tanah. Spora pada tanaman ini berada pada sisi bawah daun. Tanaman ini memiliki ciri penampilan tegak, di mana helai daunnya itu tersusun simetris seperti gambar ini. Tanaman paku-pakuan ini sangat mudah untuk tumbuh di semua tempat, asalkan tempat tersebut cukup teduh dan terlindungi dari cahaya matahari.